Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Ayu Purwandeni. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni pengelolaan lingkungan agar kita menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, tentang keadaan udara. Nah, udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya seperti oksigen. Di dalamnya tidak tercerai oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya yaitu zat CO2 atau zat karbon dioksida. Nah, yang ketiga yaitu keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk keamanan suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, selanjutnya ada cara-cara pemeliharaan lingkungan yang sehat. Kita dapat melakukan yaitu yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengolahan tanah sebagai mestinya. Dan yang keempat yaitu menanam tumbuhan yang pada lahan-lahan yang kosong. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara menanam tanaman yang sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong. Maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global, karbon, zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan zat tidak langsung, zat CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan, dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. Yang kedua yaitu kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Ada juga tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan. Apa saja sih itu? Yaitu yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan atau pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Apa yang disebut pengendalian vektor? Pengendalian vektor ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang akibatkan vektor. Yang kelima yaitu mencegah atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstra manusia. Kemudian juga ada masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia, yaitu seperti yang pertama tentang air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum sendiri adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kemudian ada pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik itu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Seperti yang pertama yaitu tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga yaitu tidak boleh berkontaminasi air permukaan. Yang keempat yaitu tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat atau hewan lain. Kemudian ada juga tentang kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria seperti yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis yang mencakup yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruangan yang sejuk. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu seperti yang mencakup komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah. Kemudian ada pembuangan sampah. Teknik pengolahan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor seperti yaitu yang pertama, penimbunan sampah. Yang kedua, penyimpanan sampah. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pembuangan. Yang terakhir yaitu makanan dan minuman. Sasaran hygiene, sanitasi, makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan atau diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual lagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.